بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih membahas tentang Kitabul Jami', yaitu hadis-hadis atau kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ketiga yang berkaitan dengan bagaimana salah satu cara agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau mohon maaf, yaitu tentang apa hakikat dosa dan apa hakikat kebaikan. Ya. Sebelumnya kita telah membahas itu apa hakikat kebaikan dan apa itu hakikat dosa. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu tentang larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanajal ithnan, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang ya di antara kalian berbicara atau berbisik-bisik, dunal akhari, tanpa ya mengajak orang yang ketiga, hatta takhtaliqu bin nas, sampai kalian berbaur kembali dengan manusia, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena perbuatan ini akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz yang tadi kita baca itu adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis tadi mengajarkan kita ya salah satu adab di dalam Islam, yaitu ya agar kita tidak berbisik-bisik. Ya, dua orang ya kita berbisik-bisik dengan yang teman kita, namun orang yang ketiga nggak kita ajak. Ya, ketika itu ada kondisinya berapa? 3 orang. Maka
hadis ini menunjukkan salah satu keagungan Islam, menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sempurna, yang mengatur segala hal, sampai pada hal-hal seperti ini itu diatur. Gimana kalau ada tiga orang, dua ngobrol sendiri, satunya nggak diajak? Ya. Ini diatur dalam Islam. Ya. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele, seperti misalnya makan, minum, ya, bahkan buang hajat, ya, dan mohon maaf bahkan mungkin berhubungan suami istri, ini semuanya apa? Itu diatur. Ada adab-adabnya di dalam Islam. Maka hadis ini mengajarkan kesopanan, adab yang tingkat tinggi. Ya. Dimana jika ada tiga orang berkumpul, jangan sampai kemudian dua orang ya, berbisik-bisik dan mengabaikan yang satunya. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, salah satu tujuannya, salah satu kenapa ini dilarang, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Ya, karena itu membuat orang yang ketiga ini bersedih. Ya. Orang yang ketiga akan bersedih. Ya, karena dia nggak diajak, ya dia diabaikan oleh kedua temannya. Akan ada, tentunya akan timbul perasaan-perasaan, prasangka-prasangka ya di dalam hatinya. Kenapa saya nggak diajak? Ya, apakah saya nggak pantas ikut gabung ngobrol? Atau jangan-jangan misalnya apa? Ada yang dirahasiakan dari saya? Atau jangan-jangan lagi ngomongin saya? Ini akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan, prasangka-prasangka akhirnya. Ya. Oh jangan-jangan lagi ngomongin keburukan saya. Ya. Sehingga kemudian apa? Ya, membuat dia bersedih. Ya. Membuat dia bersedih, dan tentunya perbuatan tersebut juga membuat terbukanya pintu ya prasangka-prasangka yang buruk. Ya. Kaum muslimin ya, rahimani wa rahimakumullah, adab ini bukan adab yang remeh. Ya. Selain disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu. Sesungguhnya an-najwa, berbisik-bisik itu dari syaitan. Apa kata Allah? Liyahzuna alladhina amanu, untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Ya. An-najwa ya, berbisik-bisik ya, itu hanya ketika dilakukan oleh dua orang. Ya. Ya. Jika keduanya berada dalam suatu kerumunan manusia, sebagaimana Nabi SAW, artinya ketika dua orang ini ternyata banyak orang, ya, misalnya ada 10, kemudian dua orang berbisik-bisik, maka ini nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Ini diperbolehkan. Ya, misalnya lagi di bus, misalnya lagi banyak orang di kelas atau di masjid ini, ada orang yang dua ngobrol dengan sendiri, kemudian misalnya yang lain nggak diajak, ini nggak ada masalah. Karena kata Nabi SAW tadi apa? Hatta ya takhtalitu bin nas. Ya, jangan sampai ketika ada 3 orang kemudian 2 orang bisik-bisik atau ngobrol, satunya nggak diajak, ini jangan sampai. Ya, ini dilarang. Sampai kapan? Hatta takhtalitu bin nas. Ya, sampai mereka apa? Berbaur dengan manusia. Artinya ada banyak lagi. Ya, ada 4 orang, ada misalnya 5 dan segala macam. Ya. Ya, jadi ini tidak masalah, minimal 4 misalnya. Ya, 2 ya, mereka ngobrol, yang 2 nggak diajak, nggak ada masalah. Ya, ini tidak mengapa.
Namun perlu diperhatikan, ya. Meskipun lafaznya tadi mengatakan apa? Jika kalian bertiga, ya, kemudian dua orang ngobrol atau berbisik-bisik dan tidak mengajak yang satunya, ya, walaupun lafaz hadisnya seperti itu, namun larangan ini juga mencakup jumlah yang lebih. Misal ada 5 orang, 4 yang ngobrol, 1 nggak diajak. Nah ini juga sama, termasuk dalam larangan ini. Ya. Atau misalnya ya 10, 9-nya ngobrol, bisik-bisik, yang 1 nggak diajak, maka ini pun ya termasuk di dalam hadis ini. Bahkan para ulama menjelaskan termasuk juga larangan ini ketika misalnya ada A, B, C, yang A sama B ini ya orang asli Jawa, yang B orang Sunda misalnya. A sama B ini sengaja ngobrolnya pakai bahasa Jawa biar yang C ini misalnya apa? Nggak paham. Ya. Lagi berkumpul bertiga, ya. 2 orang dari suku Jawa, 1 lagi dari Sunda. 2 orang ini sengaja ngobrolnya pakai bahasa Jawa biar yang C ini nggak paham. Apalagi ditambah kemudian ngobrolnya pakai bahasa yang romo atau halus, udah nambah bingung dia. Ya. Maka orang yang C ini juga akhirnya sama memiliki perasaan, akhirnya timbul prasangka-prasangka. Dia ngomong apa? Ngomongin saya? Ya. Dia ya, lagi bicarain keburukan saya? Ya. Atau yang lainnya, akan timbul prasangka-prasangka seperti ini. Maka demikianlah ya salah satu keindahan Islam dan kesempurnaan Islam tentunya. Ya, Islam mengatur setiap aspek ya, dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan dari hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai hal yang remeh, hal yang kecil, namun Islam mengatur itu semua agar ya meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini ketika kata Nabi SAW kita dilarang melakukan an-najwa, yaitu berbisik-bisik. Ya, ketika antara 2 orang, ketika ada 3, disebabkan karena dikhawatirkan membuat dia bersedih. Orang yang ketiga ini bersedih. Ya, lalu bagaimana ketika apa? Dengan menyakitinya, ya, baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya, maka tentunya ini lebih lagi larangannya. Ya. Perbuatan tadi yang bisik-bisik bisa jadi nggak ngomongin dia, bisa jadi nggak ada sesuatu yang menyinggung tentang dia, namun ini bisa menimbulkan dia ya kesedihan untuk orang yang ketiga, ini dilarang. Nah, bagaimana kemudian dengan hal yang lebih dari itu, ya, yang menyakiti orang tersebut, baik itu dengan perkataan yang kasar, perkataan yang menghina, merendahkan, atau bahkan dengan perbuatan. Nah, tentunya ini lebih lagi dilarang. Ya. Perbuatan tersebut lebih lagi dilarang. Ya, makanya hadis ini juga ya, menjadikan kita pelajaran bahwa seorang muslim itu dilarang ya untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan prasangka yang buruk, ya, menimbulkan ya, hal-hal yang membuat seseorang berprasangka buruk kepada kita. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini salah satu adab, ya, adab di dalam Islam. Ya. Kaitan dengan ya, tentunya dengan berbicara juga dengan sahabat. Ya, maka para ulama menjelaskan di antara adab-adab yang lain, ya, ketika kita sedang berbicara dengan orang lain itu harus memerhatikan di antaranya adalah
kita mengajak orang berbicara itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Ya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Artinya misalnya ada seseorang yang misalnya yang dia mengajak orang lain, udah tahu yang diajak bicara ini orang yang misalnya kadar pemahamannya tidak sebaik dirinya. Namun dia pakai bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang membuat orang itu bingung. Ini apa, ngomong apa? Ya, dia ingin menampakkan kalau saya ini wah. Ya, sehingga dia kemudian menggunakan kosakata yang sulit untuk difahami. Ya, ini keliruan. Ya, kurang tepat. Maka kita ngajak ngobrol orang, ngajak berbicara orang, itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Ya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, ajak bicara, ngobrol dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Jangan kemudian ingin terlihat wah, ingin terlihat ya memiliki pengetahuan yang banyak, kemudian ya, menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang susah difahami, sehingga mungkin malah akhirnya orang nggak paham dan akhirnya nggak dapat faidah dari apa yang dia bicarakan. Ya, adab yang berikutnya diantaranya adalah qul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Ya, katakan yang baik atau diam. Ya. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, udah diam. Ya. Jangan sampai kemudian malah perkataan atau kata-kata yang keluar dari lisan kita itu malah menyakiti hati orang lain. Ya, menyinggung perasaan orang lain. Ya, atau yang lainnya. Ya. Ada berikutnya ketika sedang berbicara, sedang ngobrol, ya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika ada orang lain yang berbicara, dia sedang bercerita segala macam, gak usah dipotong, biarkan dia sampai selesai berbicara. Ketika dia sudah selesai baru kalau mau ngomong silahkan. Ya, jangan dipotong. Ya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, para ulama juga menjelaskan di antara adab yang diajarkan adalah ketika kita sudah mengetahui ya apa yang ingin dia katakan. Artinya misalnya saya ingin, ada teman kita ingin cerita. Nah, cerita ini udah kita ketahui. Udah gak usah kemudian oh ya saya sudah tahu itu, saya gini. Malah dia yang akhirnya apa? Yang cerita. Dia yang malah lebih heboh. Ya. Maka ini juga kurang kurang tepat. Jangan seperti itu. Ketika ada teman yang ingin menceritakan sesuatu hal ya kepada orang lain dan kita sudah mengetahuinya, atau menceritakan kepada kita dan mungkin kita sudah mengetahuinya, udah kita tinggal diam, dengarkan. Ya. Nah, setelah itu kita tinggal oh ya. Jangan kemudian dia baru mulai cerita, dia mau mulai ini ngasih informasi, kita saya udah tahu informasi itu, saya udah baca gini. Itu ya, yang ingin ngasih informasi ke dia akhirnya apa? Ya, akhirnya nggak jadi, dia mungkin bisa sakit hati ya, yang tadinya ingin ngasih tahu, semangat, memberikan kebaikan, akhirnya ya tidak jadi ya. Dan tentunya banyak lagi ya adab-adab yang lain yang bisa dipelajari ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
akhirul kalam, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.